Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai motor bakar, di mana motor bakar ini terdapat pada modul praktikum prestasi mesin di jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah, pengertian motor bakar, prinsip kerja, langkah kerja, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai sejarah singkat dari motor bakar. Jadi, munculnya motor bakar itu adalah setelah munculnya mesin turbin uap pertama pada tahun 1800-an. Lalu pada tahun 1866, insinyur Jerman Eugen Lange dan Nicholas August Otto memperbaiki desain Lenoir dan de Rothschild untuk menciptakan mesin gas yang lebih efisien. Dan pada tahun 1876, August Otto menemukan dan kemudian mematenkan mesin 4 langkah yang sukses yang dikenal sebagai Otto Cycle atau siklus Otto. Pada tahun 1876, mesin 2 tak pertama sukses telah ditemukan dan dirancang oleh Sir Douglas Clark. Dan tahun 1883, insinyur Prancis Edouard Delamare membangun mesin 4 langkah silinder tunggal yang dijalankan dengan gas kompor. Tidak pasti apakah dia benar-benar membangun mobil, namun desain Delamare sangat maju untuk saat itu. Sampai berkembanglah perkembangan mobil dari zaman 1800-an sampai zaman sekarang, dan terus berevolusi dari mesin motor bakar pada tahun 1800 sampai sekarang 2020-an. Itu terus ada pengembangan. Untuk pengertian dari motor bakar sendiri, itu ialah motor bakar ialah salah satu jenis dari mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Lalu motor bakar ini terbagi menjadi dua, yaitu motor diesel dan motor bensin, di mana yang membedakan antara motor bakar dan bensin ialah dari bahan bakar dan sistem penyalaannya. Tetapi saya akan fokus membahas mengenai motor bakar dengan bensin. Berdasarkan sistem pembakarannya, terdapat motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Untuk motor pembakaran dalam itu di mana proses pembakarannya berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri, sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Sedangkan motor pembakaran luar itu proses pembakarannya terjadi di luar mesin. Energi termal dari gas hasil pembakaran dipindahkan ke fluida kerja mesin. Nah, contoh mesin pembakaran luar itu yaitu adalah pesawat tenaga uap. Untuk prinsip kerja dari motor bakar itu sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua. Itu yang pertama ada motor bakar 2 tak atau 2 langkah. Lalu ada motor bakar 4 tak atau 4 langkah. Untuk motor bakar 2 tak ini dengan prinsip kerjanya itu menggunakan 2 langkah motor bensin gitu ya. Biasanya merupakan motor bakar yang mengalami 2 proses dalam setiap langkahnya. Dimana untuk langkahnya sendiri itu 2 proses. Yang pertama itu ada langkah kerja, yang kedua ada langkah kompresi. Untuk langkah kerja itu dimana pada saat piston mencapai titik mati atas dan loncatan bunga api listrik dari busi membakar campuran udara bahan bakar yang bertekanan tinggi, sehingga terjadilah ledakan. Akibatnya piston akan terdorong ke bawah, maka dimulailah langkah ekspansi atau langkah tenaga, sekaligus terjadi langkah isap di mana campuran bahan bakar dan udara masuk melalui saluran isap. Yang kedua langkah kompresi, di mana setelah piston mencapai titik mati bawah, itu piston akan kembali bergerak menuju titik mati atas. Lalu gerakan ini akan mengompres campuran bahan bakar udara yang telah berada di dalam silinder. Lalu langkah ini sekaligus merupakan langkah buang, di mana sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui saluran buang dan selanjutnya akan kembali ke siklus semula. Begitupun seterusnya. Iya. Nah, selanjutnya untuk motor bakar 4 langkah itu prinsip kerjanya memiliki 4 langkah yang mengalami satu proses dalam setiap langkahnya itu. Yang pertama itu ada langkah isap, di mana langkah ini diawali dalam pergerakan piston dari titik mati atas
menuju titik mati bawah. Nah, katup isap itu terbuka dan katup buang tertutup. Melalui katup isap, campuran bahan bakar, bensin dan udara masuk ke dalam ruang pembakaran. Selanjutnya ada langkah kompresi. Langkah kompresi itu di mana poros engkol berputar menggerakkan torak ke titik mati atas. Setelah mencapai titik mati bawah, katup masuk dan katup buang tertutup. Nah, campuran udara dan bahan bakar ini terkompresi. Lalu tekanan temperatur dalam silinder meningkat sehingga campuran ini mudah terbakar. Proses pemampatan ini disebut juga langkah tekan, yaitu ketika torak bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dan kedua katup tertutup. Lalu ada langkah kerja di mana berlangsungnya langkah kerja ini kedua katup tertutup. Pada waktu torak mencapai titik mati atas, timbullah loncatan bunga api listrik dari busi yang membakar campuran udara dan bahan bakar. Dan yang akhirnya menyebabkan suatu tekanan atau ledakan yang sangat besar, lalu bisa mendorong kerja dari torak menuju titik mati bawah sekaligus menggerakkan poros engkol sehingga diperoleh kerja mekanik. Selanjutnya ada langkah buang di mana piston gerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka sehingga mendorong sisa gas pembakaran menuju ke katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Begitupun seterusnya, itu dalam suatu siklus di motor bakar 4 langkah. Untuk bagian atau komponen-komponen pada motor bakar ini, itu yang pertama ada silinder, di mana ada tempat pembakaran campuran bahan bakar dengan udara. Yang kedua ada kepala silinder yang digunakan untuk menghindari terjadinya kebocoran gas, terutama pada langkah kompresi. Maka pemasangan packing dan pengencangan baut untuk merapatkan kepala silinder. Di samping itu juga kepala silinder ini berguna untuk pelepasan sisa gas buang melalui katup buang yang keluar melalui knalpot. Selanjutnya ada bak mesin, di mana bak mesin ini merupakan tempat silinder atau poros engkol dan transmisi gigi yang terbuat dari aluminium paduan. Selanjutnya ada torak, di mana torak ini atau bisa kita sebut piston, ini terbuat dari bahan aluminium paduan yang mempunyai sifat ringan, pengantar panas yang baik, pemuaian kecil, tahan keausan akibat gesekan, kekuatan yang tinggi terutama pada temperatur tinggi. Selanjutnya ada cincin torak atau biasa kita sebut cincin yang ada pada piston. Itu yang berguna untuk mempertahankan kerapatan antara torak dengan dinding silinder yang agar tidak ada leakage atau kebocoran dari ruang bakar ke dalam bak mesin. Selanjutnya ada pens torak, di mana berfungsi untuk mengikat torak terhadap batang penggerak. Selain itu, pena torak juga berfungsi untuk sebagai pemindah tenaga dari torak ke batang penggerak agar gerak bolak-balik dan torak dapat diubah menjadi gerak berputar pada poros engkol. Baik, sekarang kita langsung ke aplikasinya di motor bakar ya, dimana ntar saya akan tunjukin di motor punya saya, itu Jupiter MX dengan cc 135 cc dan rasio kompresi 8:1. Ya, langsung ikutin aja ya. Nah, jadi kita menyalakan mesin motor, dimana ketika mesin motor menyala itu akan melakukan gerak siklus pada motor bakar 4 langkah di Jupiter MX ini. Nah, jadi untuk proses ya, ketika kita on-kan motor itu akan menyalakan spark plug dan membuat proses jalannya siklus pada motor bakar. Nah, di dalam sini adalah tempat pembakaran motor bakar 4 langkah, di mana dia menjalankan siklus langkah kerja 4 langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ini ada juga daerah proses pembakaran juga, di mana ada transmisi juga di sini, di mana Jupiter MX menggunakan transmisi manual.
dan ditransmisikan melalui rantai untuk menggerakkan roda, di mana nanti ada outputnya keluar melalui langkah buang di knalpot setelah terjadinya pembakaran. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di modul motor bakar ini. Semoga bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saya berterima kasih kepada asisten laboratorium transisi mesin atau konversi energi Yun Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.